kesuksesan. Fin nihayati, di akhir. Di akhir aktivitas maksudnya. Ar-ruju'u ilallahi fil bidayah. Itulah orang yang kembali kepada Allah di permulaan. Di permulaan. Jadi seolah-olah perjalanan hidup di dunia ini bagikan dengan isi sedang menghadapi turnamen. Dalam sebuah turnamen, apakah lari, apakah pokoknya pertandingan-pertandingan. Misalnya lah mau pertandingan kancah library umpama lari, maka startnya akan sangat menentukan perjalanan selanjutnya sampai kepada finish. Yang kadang-kadang seringkali dengan mengucapkan salah setara artinya salah lewakuna si mengawali. Nah, adapun dalam perjalanan hidup maka tentu keibaratannya dengan satu ibarat di dalam sholat umpama sholat. Ini sholat sigawi itu akan berakhir dengan suatu akhir yang bagus apabila penembe dengan penembe si bagus. Misalnya lewat takbiratul ihram pokoknya pusatan pikiran semata-mata kepada Allah. Barang umbe sudah bergejolak misalnya ingat kepada selain Allah di tengah-tengah pelaksanaan sholat. Namun pada akhirnya tak cari ke ilham Allah Ta'ala. Nggak masalah dulu, soal orang-orang nggak masalah kecuali di saat si salam itu hadirat Allah. Jadi lamun hadir Allah Ta'ala turut tersalah. Nah, dia menunjukkan bahwa husnul bidayah tuaddi ila husnul nihayah. Artinya bagus start akan mempengaruhi bagus finish. Memang si paling bagus adalah dengan start sampai perjalanan proses selanjutnya adalah bagus. Nah ya sebabnya kita melakukan sholat no kerang-kerang sesunat terutama sekali sebagai suatu cara melatih diri. Merasa seringkali kesampaian bahwa coba 2 rakaat pertama dulu dengan selesai sholat renunginya. Dia tak lupa oleh Allah Ta'ala dulu. Terus salat sebelum astaga di saat usigen ruku si pertama ia tahu keringetan barang si berkaitan ke dunia menyebabkan tersita ingatan pada Allah. Coba ulangi balik 2 rakaat sih berikutnya terus sampai betul-betul. Memang pada hakikatnya Allah Ta'ala segini babak kita khusyuk dalam melakukan sholat. Namun Allah Ta'ala akan menyaksikan keseriusan si milik mendapatkan hal salat khusyuk akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ialah kita berlatih sering-sering melakukan sholat. Salat wajib memang tentu. Maghrib pada 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Nah, lalu dia luar daripada si ketentuan, maka silahkan sembahyang sebanyak-banyak sehingga merantam Junaid al-Baghdadi sampai 400 rakaat sehingga sholat belum tidur. Nah, itulah ya termasuk dengan melaksanakan mengutamakan sufi amali. Saya tidak lanjuti di dalam melaksanakan sufi amali ini pun ya termasuk ya melanjutkan dengan sufi tasawuf nazari. Jadi dalam tasawuf nazari lebih banyak mengarahkan kepada paham, memahami hakikat Allah. Jadi banyak menggunakan hati untuk memecahkan misteri-misteri yang akan menyelubungi kewusulan manusia kepada Allah.
Hanya ya Nazari. Sehingga lamun isi menganut tentang tasawuf Nazari, kadang-kadang tasawuf amalina kurang. Lagu isi bagus adalah tasawuf amalina bagus, tasawuf Nazarina pun bagus. Artinya syariatnya laksana secara bagus, salawat semua sangat sini perhatian, dan wirid-wirid sangat sini perhatian. Kemudian tindakan lanjuti adalah isi zikir, si membawa terhadap panah. Artinya apa? Panah awak adalah mengembalikan kepanaan awaknya tipa ati, panah ati kema tipa panah ruh, kemudian panah ruh sampai kepada panah sir, kemudian panah sirnya hanya kembali kepada Allah. Misalnya ketika ini nanti syariat awak. Nah, maka ngumpekan panah kehadiran ini, dan dia anggap awaknya melakukannya lalu hati. Berarti wadah anggap para awaknya, dia dianggap muni, mata dianggap berbika, ketok dianggap lalu sih, adalah merupakan hati. Setelah hati misalnya bosan, berarti karena gerakan hati yang ditengani, gerakan hati yang kita mendengar, gerakan hati yang kita berbika, gerakan hati yang ditokol. Lalu gerakan hati itu kini dibalik tipe gerakan ruh. Berarti ruh ini adalah opsi menggerakkan hati. Roh ini menggerakkan hati. Akhirnya balik si arah di dalam roh itu setelah keakui bahwa hati di dalam pengaruh, kemudian awak di dalam pengaruh, maka roh dalam pengaruh kini balik di pasir. Berarti si dalam pengaruh sirnya doang. Sir. Nah setelah sir, juga masih sirnya kirim jadi Pak Allah Ta'ala. Nah itu paradinya adalah taraki. Paradinya panah taraki. Artinya panah setahap-setahap dari paling rendah sampai kepada yang paling tinggi, yaitu mampu oleh Allah Ta'ala. Nah lamun tanazul itu adalah tanazul. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan sir. Allah Ta'ala menggerak sir, dari sir itu langsung tipa roh. Roh terus mempengaruhi hati. Hati itu mempengaruhi awak. Mempengaruhi awak. Maka pada akhirnya tetap Allah Ta'ala isi menjadi sebab tanpa sebab. Namulah dia malah daripada al-ibadah billah. Ibadah dengan sebab Allah. Ibadah lillah li ajli thawab, ibadah billah li ajli qura. Sedangkan ibadah billah li ajli hub, mendapatkan cinta Allah. Nah, dalam kaitan dengan tawakal, tawakal itu penyerahan diri secara total. Maka sebelum penyerahan dirinya lah mengakui bahwa ya ala ikhtiar itu misalnya, lalu ikhtiar itu saya yang gerak. Nah yang dari sampai apa? Nah, misalnya nih, aku sholat fardu isya karena Allah. Aku yang sholat, tapi karena Allah. Sementara Allah mengatakan, aku itu siapa? Siapa yang punya aku yang ada pada dirimu? Kan aku nih. Kamu sendiri tidak punya aku. Nah ini artinya membinasakan, artinya menyatakan bahwa aku yang ada pada diri ini adalah akunya Allah. Akunya Allah. Berarti aku ini, aku itu pengakuan terhadap diri ini sampingannya. Sehingga nggak perlu beda berniat. Beda berniat. Namun saja aku sholat, sengaja aku sholat, tetap arah aku. Sementara maksudnya siapa yang punya aku itu? Dengan Allah Ta'ala. Yang punya aku yang ada pada dirimu kan aku nih. Kenapa kau mengaku bahwa ini punya sholat?
Nah, ini termasuk pembahasan daripada tasawuf nazari. Nah, dengan cara semacam inilah sehingga lalu tetap memang kita berikhtiar penuh kegerak si Allah Ta'ala walaupun dalam melakukan sholat. Nah, berarti sholat billah, sehingga walaupun menyebut kata aku sebagai awal daripada niat di dalam akidah, lalu keakuan ini niatan akunya Allah, ini aku diri temesa. Tetap memang yang menyembah itulah aku diri sebagai hamba. Lalu tamangnya kita sendiri bina sayang keakuan ini, tamang tipa akunya Allah. Nah, tawakkul ibadi fi bidayatin lillah aslah, yaitu artinya penyerahan diri hamba-hamba pada permulaan aktivitasnya bagi Allah. Aslah itu adalah merupakan suatu yang terkelupas, artinya mengelupaskan keakuan ini lalu tamang tiba hakikat akunya Allah. Alamatul najahim itu menjadi salah satu tanda kesuksesan mereka. Nihayatan, pada kehinggaannya. Tatfur wasa, yang dapat membersihkan kotoran. Kotoran apa? Kotoran keakuan. Lalu kotoran keakuan ini setelah binasa, setelah panah, bergantilah dia dengan kesucian akunya Allah. Jadi si Arab adalah akunya Allah yang maha suci. Sementara keakuan kita si kotor, maka bersih dengan berserah diri pada Allah secara total. Ruju'ul ibadillah, kembalinya hamba-hamba kepada Allah, bidayatan, di permulaan, pada nasab, bila nasab, tanpa adanya perubahan. Artinya dengan perombek sampai penutup dia berubah. Nah, dia itu para ini mendirikan, berdiri terus sholatnya dia berubah. Artinya kok berdiri? Artinya dengan perombek laulah billah, ya billah sampai tutup. Dia ada pengaruh-pengaruh lain. Nah, itu para ini apa? Para ini dia bila nasab tanpa ada perubahan dengan perombek sampai penutup. Karena apa? Ya, para ini setarnya bagus. Husnul bidayah tuaddi ila husnul masalih. Baiknya permulaan akan membawa kepada baiknya kehinggaan. Ila nihayatin siman, yaitu tanpa ada perubahan sampai kepada akhirnya siman dinamakan najahim. Itulah kelulusan mereka, kesuksesan mereka. Laisan salah, tidak akan terkelupas lagi kesuksesan semacam ini. Tidak akan berganti dengan sebuah kegagalan. Nah, ini adalah terus sukses. Ya, sekarang ini di dalam Al-Quran sini, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jadi sampai mati tetap istiqomah. Fa'arifun yakulu fi najahil muridin tabakh. Fa'arifun, maka seorang yang arif yakulu, dia berkata fi najahil, pada suatu kesuksesan, najahil muridin, pada kesuksesan murid, tabakh, bagikan dia telah memasak. Tabakh ruzil tasawufin, yang itulah memasak nasinya tasawuf. Dia memasak nasinya tasawuf. Patandah ba'da tabah, maka nasinya sufi ini akan menjadi masak ba'da tabah, setelah dia dimasak, setelah dia memasaknya. Jadi dia akan masak setelah dimasak. Dalam arti suatu bahasa kinayah. Ini dengan langsung muncul cogo jadi sufi tanpa arah proses tasawuf. Karena tasawuf itu proses pembersihan, karena tidak tasawuf. Proses pembersihan hati daripada selain Allah. Nah, sampai malah misal dengan isi memasak nasi tasawuf penuh jadi, maka berarti masak, jadilah sufi.
Jadi sufi, sufi orang yang sudah dianggap bersih, dibersihkan hatinya. Qulubu insanin mamlu, hati manusia itu penuh bidzambin dengan dosa kamislil wasah, bagikan kotoran. Jadi yang disebut bahwa ibarat daripada hati ini marak misal alat dapur isi tegunaya untuk memasak, bena terbakar isi api, lalu api itu pun masih menyisakan koseng. Dia dua tosok lagu, dia dua tosok. Hanya bagian dalam dua tosok, akhirnya bagian luarnya penuh isi koseng, penuh isi koseng. Adapun apabila selesai tekadu misalnya koseng-koseng sedih, koseng-koseng sedih, koseng-koseng sedih, maka kadang-kadang jadi mana-mana kalis. Ndek ini dekat koseng. Lalu dia menua selesai tekadu osok, dia selesai tekadu osok. Ialah mencerah lain-lain dengan isi mongka sering genceng sini mongka lain. Yang istilah kadang-kadang kami besi si parani cara lain dengan si mongkak dia jangkin dengan menggunakan kayu. Dia balik osok bawah karena apa takut ya. Lamu-lamu na osok dengan berunda sekali kita dua di osok misalnya kami darah bagian mani. Nah lamu-lamu ni ganti di waktu osok sama sekali. Ada coba osok dia keropos bagian bawah tepung walaupun besi. Nah ya sebab nanti selalu terbersih. Apa sih terbersih? Artinya zikir karena ya sebut Rasulullah SAW di kulli syai'in saqalatun wa saqalatul qalbi zikrullah, segala sesuatu yang sikat, sedangkan yang dari sikat hati itu adalah zikir. Kemudian tusawwapu dibersihkan artinya. Dibersihkan, pusakalah, disikat, bizikrin dengan zikir, tasbih dengan tasbih, intakah. Nah dengan itu dia akan berubah dari kotor kepada bersih. Biduni tasbih dia tanpa membersihkan dia, murakabatun kalwasa, maka dia akan tersusun seperti kotoran yang tersusun di atas kotoran. Jadi berlapis-lapis dari kotoran, lalu di luar terbersih. Idza kana mithlal wasah, idza kana apabila ada itu si hati, kotoran hati itu seperti kotoran yang zahir, tuharrak dibakar ala tertabah, yaitu bagikan dibakarnya alat memasak, bagikan alat memasak yang dibakar. Alatnya zikrullah, yang menjadi alatnya zikrullah. Riyadatun riyadhah, latihan apa? Latihan untuk ingat Allah, tidak terlupa Allah. Jadi latihan untuk senantiasa ingat Allah dalam suasana apapun, suasana duka maupun suka, ingat Allah. Seringkali kadang-kadang memang dengan ingat Allah di waktu nasi duka, lalu ia jadi lupa di saat nasi suka. Walam tunsakh, tidaklah dirubah. Fahusnu nihayatin nas, maka baiknya kehinggaan manusia dalam aktivitas, maksudnya aktivitas telik sampai duduk bagus, muakkafun bibatin pah, yaitu sangat ditentukan, maksudnya muakkaf itu ditentukan, bibatin pah yaitu dengan permulaan yang infah itu yang tercium, artinya pada permulaan ciuman. Idza bidayatul hasan, apabila idza kanat bidayatuhu hasanan, nihayatul ahsan nafah, maka apabila permulaannya itu bagus, maka kehinggaannya pun lebih bagus. Dari segi tufannya kan bagus.
fastaqim min bidayah, maka istiqomahlah dari awal ila nihayah, sampai akhir istiqomah takbah. Kita nihayatin takbah itu sampai akhir memasak, itu dari awal sampai akhir masak. Jadi lamun marah misalnya si masak, apabila pina dipedak dengan penembik sampai penutup, maka masak daripada nasi tasawuf akan sangat-sangat lembut, sangat bagus. Lalu apabila arak saat-saatnya pedak, maka proses masaknya pun agak lambat, dan masaknya lalu masaknya tidak sempurna. Lalu arak saat-saat pedak, ya kadang-kadang lalu terlalu jadi angus, umbek karena sinar nyala api na normal, pendek doa sekali, dan tiba dalam pemokan atau tiba dalam pemesti wilayah. Kita perlu agar kalian makan rozas sufi, yaitu nasinya para sufi, hadian marian, yaitu dengan tenang dan senang, salah yang terkelupas. Watasrabu saljal aib, dan kalian akan minum akan esnya arif. Watamussu hilwan nafah, dan kalian akan menyentuh manisan yang berhembus. Nah, ketiup maksudnya kan lamun cara lain itu arah kemanisan yang tempos dan tempos terus di saat tempos rembaga. Lamun taman di rembaga isi jadi rembaga kedip misal, maka posannya mari terbuka sugul kedip. Kemudian lamun kembang misalnya rembaga tempos yang sugul boleh marak kembang. Jadi mengandung suatu filosofi bahwa dalam perjuangan sopok sufi dengan beruna isi demi untuk melaksanakan riyadhah, sampai pada akhirnya akan terbentuk oleh suasana hati, terutama sekali tingkatan, sehingga sampailah kadang-kadang pokoknya lupa dalam suasana apapun dia lupa, beruan ciri-ciri dia lupa pada Allah Ta'ala. Apapun si menimpa dirinya, dia hidup si menimpa dirinya. Marah tentang Mus'ab bin Umair si tekar apalang naiknya, dia hidup. Tentang Ali bin Abi Thalib, dia hidup. Karena menunjukkan bahwa hanya perlena ingat kepada Allah, menikmati penyatuan ruhnya dengan ruh Rabbani, sehingga hanya nikmat isi hidupnya. Maka rasa apapun selain daripada nikmatmu si menyatu dengan Allah ini lupa, jadi si ingatannya Allah. Nalulah dia isi termasuk dengan isiwa mendapatkan manisnya si paralim, manisnya tasawuf. Jadi dalam menempuh perjalanan untuk mendapatkan manisnya tasawuf itu, maka ia harus siap untuk menelan pahitnya perjalanan, proses. Lamunlah pahit, bosan pahitnya datang, akan berganti ya dengan manis. Memang panjang perjalanan harus ditempuh untuk mendapatkan halawatul tasawuf, manisnya tasawuf. Qala man asyraqat bidayatu asyraqat